Yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsul Huda SH MH. Yang kami hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Ades Gunawan Widarto MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Yang sungguh sangat kita hormati bersama-sama, kita banggakan bersama Bapak PLT Bupati Nganjuk, Pak Marhen, yang lebih dikenal dengan Kang Marhen. Selamat datang di Kecamatan Tanjung Anom, khususnya di Desa Sambirjo, yang hari ini ada di SMP 3 Tanjung Anom dengan Pak Ponco sebagai kepala sekolahnya. Terima kasih Pak Ponco, Pak Asisten, terima kasih, selalu sehat. Pak Bupati tetap sehat. Pak Bupati ini, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya beliau harus istirahat karena sayangnya dengan penjenengan. Beliau harus tindak ke penjenengan. Kita beri tepuk tangan kepada beliau. Moga-moga beliau tetap pinaringan sehat terus sehingga bisa memimpin Nganjuk. Amin. Yang kami hormati Pak Kepala PMD yang mendahului, Bapak Ibu Kepala Desa, Kepala Kelurahan dari 7 desa yang ada, Bapak Ibu, Bapak dan Ibu Ketua RT RW di 7 desa di Kecamatan Tanjung Anom, terima kasih atas kehadirannya di SMP 3 ini. Moga-moga keadaan panjenengan dapat bermanfaat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini panjenengan diajak bertemu, diajak berkomunikasi dengan Kang Marhen. Panjenengan ceritakan, panjenengan sampaikan kegiatan-kegiatan, kira-kira program yang ada ini sudah masukkah atau belumkah di wilayah panjenengan, sehingga panjenengan bisa menyampaikan kurangnya apa. Salah satu contoh kemarin di Demangan ini sudah lama di Balungco itu tidak tersentuh. Nah, saat itu ada kegiatan beliau di sana, GPL, tidak menunggu lama, langsung beliau mundur, langsung dilaksanakan di pengerasan jalan. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Ini salah satu contoh, termasuk juga yang kemarin di Warujayeng, beliau berputar-putar dengan Pak Lurah juga disampaikan. Nah, ternyata juga tidak perlu lama. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Nih, terima kasih, mungkin ini yang disampaikan Pak Bupati. Sekaligus juga hari ini kita serahkan juga piagam dan piala salah satu desa di Kecamatan Tanjung Anom, yaitu Desa Sambirjo. Tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola salah satunya ini, karena kami sangat berharap Bapak dan Ibu sekalian, Pak Kades, Bu Kades, Pak Kakel, bahwa pengelolaan keuangan ini nanti tidak hanya di beberapa desa, tapi semua desa di Kecamatan Tanjung Anom bisa sama dengan yang lain. Mungkin ini sekali lagi terima kasih Pak Bupati kehadirannya di Sambirjo. Salah satunya yang kemarin kenapa kok Sambirjo kita sampaikan, karena Sambirjo ini insya Allah dahulu Pak Lurah ini akan menjadi desa budaya. Salah satunya ada di Dusun Ngerajek. Ini boleh kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa. MBA, disilahkan.
Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan sini hadir Forfimjam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, matur suwun sangat. Tepuk tangan dulu untuk beliau bertiga yang selalu mendampingi. Kemudian hadir juga Kepala Dinas Kesehatan, matur suwun sangat nih Pak Samsul. Nah, urusan orang langsung matur suwun sangat Pak Kades dan Pak Lurah. Soalnya di sini ada Pak Lurah ya. Ada Pak Heru, ada Pak Rianto, Laman. Pensiun kapan nih Pak? Tahun depan ya. Ini perlu dapatan nih. Apresiasi beliau ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya RT RW nih. RT RW lembaga ada? Betul, RT RW aja ya. Nggih, matur suwun sangat. Mukadiman derek ngajeng. Karena hujan nih kok rodok mendung bulan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jenengan kita kumpulkan di sini dalam rangka apa? Kita ingin memberikan persepsi yang sama. Satu, terhadap Nganjuk. Yang kedua, nanti kami juga akan menerima aspirasi-aspirasi. Tadi saya masuk ke sini, aura-auranya mungkin ada yang mau bertanya. RT RW. Saya kan yang hirang-hirang ya. Saya diajari sama yai saya ini. Terus kena pajak, bolak-balik diprotes karo warga. Oke. Saya juga punya pengalaman. Saya 15 tahun jadi RW. Kalau nggak jadi wakil bupati mungkin juga tetap jadi RW seumur hidup. Pak Bu, RT RW itu panggilan jiwa. Jadi RT jadi RW itu kalau tidak bakat juga iso. Nggih napa nggih? Dicelakoni wong ya kadang-kadang ya seneng ae. Iya. Biasa iki. Ngurangi dosa. Nggih to. Wis bayarane sak miliar. Kon bayar pajak meneh. Nah, betul. Honor. Insentifnya. Nggih. Insentifnya 100 juta. Iya, 100 ya. Saya 20 tahun yang lalu juga jadi RW. Saya RW 15 tahun. Kemudian jadi ketua LPMK karena saya hidup di kelurahan 2 periode ganti. Kemudian jadi ketua BKM Badan Keswadayaan Masyarakat 2 periode. Seneng. RT ketua RW nanti akan kita ikutkan di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ada masalah-masalah apa itu ya, kok bisa digetak sama warga kalau udah panas gitu. Misalnya seperti itu. Ya kita nggak menjagani, tapi kita harus stay. Jenengan kalau misalnya nggak boleh kalau jenengan dari keluarga, misalnya sih ya. Saya itu kan keluarga elit ekonomi sukses. Betul. Misalnya jenengan yang belum punya BPJS, nggak apa-apa. Ngurus BPJS boleh, Pak T, Pak Tenri. BPJS kesehatan, tapi bukan mengatasnamakan pengurus RT, masyarakat. Monggo nanti Pak Lurah, Pak Lurah, kemudian Pak Kades misalnya. Sehingga nanti jenengan satu, ini BBD ada nggak BBD? Merantau udah kemana-mana, menuntut ilmu. Kakak saya 3 itu juga tidak ada yang sekolah, alias buta huruf. Kakak saya perempuan, tiga-tiganya di Nganjuk, 2 di Purwokerto, 1 di Rejoso. Jangankan untuk makan, untuk sekolah, untuk makan aja susah. Tapi saya orangnya dari kecil memang kan biasa, pokoknya wanita gitu loh. Maka saya berharap betul pengalaman saya sekarang ini
Selalu ingat pesan simbok saya, nak kowe dadi wong, ojo lali asal usul. Iya, ini yang saya selalu ingat. Maka otak saya cuci, saya bukan pejabat, saya adalah pelayan rakyat, jadi enak. Saya kemana-mana, udah enak, enjoy saja. Ngopi di pinggir jalan, is okay. Iya. Saya mimpi saya apa? Hanya sederhana. Nanti ke depan, moga-moga presiden, wakil presiden atau menteri berasal dari Nganjuk, khususnya dari Tanjung Anom. Gubernur tidak hanya Jawa Timur, mungkin di mana-mana ada beberapa orang dari Nganjuk. Syukur-syukur dari Tanjung Anom. Bupati Nganjuk, mimpi saya orang Nganjuk, syukur-syukur dari Tanjung Anom. Loh iya, seperti itu. Karena apa? Kembali lagi, mimpi saya sendiri. Maka program saya ada 4, yaitu apa? Jangan sampai orang Nganjuk ada yang tidak sekolah. Ojo sampai ada orang yang tidak sekolah. Pengalaman saya anaknya orang miskin, tapi saya sekolah saya mentok. Gelar saya 8. D3 saya 1, S1 3, S2 saya 2, S3 saya 2, gelar profesi saya 1, 8. Artinya apa? Meskipun saya anaknya orang miskin, bisa sekolah, Pak. Ada teman saya SPG, saya dulu cita-cita saya hanya pengen jadi guru SD sebetulnya. Tapi karena nggak ada angkatan, banyak kalau di Tanjung Anom teman saya SPG banyak. Guru-guru terutama, guru SD, guru TK, banyak teman. Saya pengen memastikan orang Nganjuk, khususnya orang Tanjung Anom, jangan sampai ada orang yang tidak bisa sekolah. Orang tua jenengan tidak boleh nakut-nakuti anak, tidak boleh melarang-larang anak. Ya, orang tua boleh jadi RT, tapi anaknya jenderal. Allahumma anaknya kiai yang kelas nasional misalnya, dan tidak provinsi dan seterusnya. Sementara di kota Nganjuk dulu sementara, berikutnya harus yang lain. Karena apa? Nganjuk itu jantungnya. Saya pernah tahun yang lalu kedatangan tamu. Saya punya teman kuliah dari Australia. Dari Australia 1, Taiwan 2, Malaysia 2, Jakarta 1, datang ke Nganjuk. Datang jam 4, jalan-jalan di Nganjuk, sepi. Jam 7 itu sepi, udah. Lampu padam semuanya, alun-alun yo peteng, sholat di masjid dikunci sama yang jaga bisa. Udah. Saya digojloki, wong sekolah doa-doa kok hanya mulai nang desa. Saya begitu. Oh ya ditenono sok ben. Ya. Saya dalam batin aja, tapi saya juga tertawa saja. Desa Notokuta itu di situ. Jalan-jalan kita coba. Sekarang ini alhamdulillah kurang lebih jalan yang bagus di tahun ini 94%. Depan harapannya kurang lebih 70 kilo. Saya hitung harus bagus tahun depan. Sehingga mohon doanya tahun depan moga-moga jalan di Nganjuk sudah tidak ada yang berlubang lagi. Allahumma. Iya. Nah kalau jenengan ada yang jalannya rusak, angkat tangan. Ini kan wilayah jenengan Tanjung Anom begitu. Nah, jalan-jalan diperbanyaki, tapi aja ngomong sopo-sopo. Gitu. Karena apa? Tanjung Anom itu adalah juga ikon. Sebelumnya yang namanya Nganjuk itu sepi, kalah sama di Tanjung Anom. Gitu? Iya. Maka nanti Nganjuk juga ramai, Tanjung Anom juga ramai. Sehingga orang Kediri ke Tanjung Anom. Bukan orang Tanjung Anom kalau blonjo nanggone. Nah, begitu. Oke, setuju ya? Saya jalannya sih gak nemen-nemen. KUA nanti diminta bantu untuk dipindah ke tanahnya, mungkin minta tolong tanahnya biar nanti Tanjung Anom kita bikin ikon yang masjid itu bagus gitu loh. Takmirnya kan beliau yang jadi Islamic Centernya di situ. Ya, ada gedung untuk misalnya paket nikahan, acara-acara besar. Iya. Sekarang kita bangun juga. Itu juga. Iya. Seneng. Di depannya juga ada ikon-ikonnya nanti. Iya. Ini pasar-pasar. Iya.
Nganjuk juga sekarang sudah mulai hotel juga banyak. Sekarang yang lagi bangun 4, yang jadi 1, masih 3 dibangun. Bintang 3, bintang 4-nya 1. Ini bintang 3, depannya terminal. Yakni King 1 yang berada di Kecamatan Ngajeng, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Sukomoro. Sementara King 2 berada di sebagian Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Jatikaleng. King 3 berada di sebagian Kecamatan Jatikaleng, sedangkan King 4 ada di sebagian Kecamatan Gondang. Fasilitas penunjang juga akan melengkapi kawasan industri. Kawasan-kawasan industri itu bagus sekali untuk mendorong perekonomian. Alhamdulillah semua yang disampaikan tadi sangat baik dan saya sudah bisa mendukung tidak hanya 100% tapi 1000 bahkan 100 miliar persen. Saya tetap mengikuti bahwa seperti ini memberikan kesehatan lahir dan batin yang panjang di atas 150 tahun. Yang berkahkan sejarah malam ini. Ini adalah sangat luar biasa. Tidak ada sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Setiap ini yaitu bisa nyambung-nyambung dengan terbukti nomor HP Mbak Pun 0813 5803 8897. Betul Mbak Bari? Itu yang pertama. Nomor itu Mbak Bupati itu 2. Yang nomor 2 adalah 0811 336 467. Ini adalah wujud daripada saya maupun kepala desa di Gedong mewakili seluruh kepala desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung mendukung Bu Bupati tidak hanya saya 20%.